Ya, teman-teman Anda bisa lihat siapapun misalnya ya, kalau kita bicara tentang tokoh dunia ya, misalnya Elon Musk posting sesuatu di Twitter, kriptonya naik, posting sesuatu kriptonya turun gitu ya. Ronaldo misalnya melakukan pergeseran suatu benda, bendanya harganya Anjlok turun. ya. Iya. Jadi teman-teman katanya begini, uang itu kan kakinya 4, Pak Sadrak juga teman-teman. Manusia kan kakinya 2 gitu ya. Jadi kalau kita ngejar uang, ya susah karena uangnya 4 kakinya. Tapi kalau kita dikejar uang, ya pasti dapat. Malam hari ini kita bicara tentang magnet uang adalah bagaimana teman-teman Anda bisa membuat uang tuh mengejar-ngejar Anda. Anda punya daya tarik sehingga uang itu nempel dengan Anda. Jadi Anda dan saya akan belajar bagaimana caranya. Tentu menjadi magnet uang ini tidak lepas dari bisnis. Dan nanti pembicara kedua, Pak Sadrak, akan bicara tentang peluang. Karena kalau Anda jadi magnet, Anda kan jadi magnet nih. Tapi akan menjadi magnet uang apabila ada produknya, apabila ada perusahaannya, apabila ada bisnisnya. Kalau nggak ada bisnis produk, ya Anda jadi magnet doang gitu ya. Jadi itulah filosofi dasar, Bu Ira, kenapa malam ini kita bicara tentang magnet uang. Jadi kalau Anda ngejar uang, ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak, karena larinya lebih cepat, kakinya 4. Tapi kalau Anda dikejar uang, mudah untuk ditemukan, karena uang kecepatan larinya lebih tinggi dibandingkan Anda. Oke, ya udah nggak sabar nih Pak Ongki. Kita pengen banget jadi magnet uang nih Pak Ongki, apalagi hari gini ya. Ya, ya. Ya, oke, silakan Pak Ongki dengan presentasinya. Ya, teman-teman, malam ini jika Anda hadir dan ingin jadi magnet uang, Anda chat dulu, katakan saya, dan kita hitung dulu Bu Ira ya, kalau 70% yang siap dan kepengen jadi magnet uang, baru saya tampilkan slide-nya. Ayo teman-teman, Anda yang malam hari ini ingin jadi magnet uang, Anda chat di kolom chat, katakan saya, dan semoga itu jadi doa Bapak Ibu dan saya juga, sehingga impian kita terwujud, impian kita terkabul. Nah ini baru 11 orang nih Bu Ira. Kita tunggu sampai 30%. Aha, 30% berarti berapa nih? Sekitar berapa? Mungkin 20-an ya, 20-an atau 30-an orang. Nah, ya, terima kasih atas responnya teman-teman, dan malam hari ini Bu Ira juga Pak Sadar dan teman-teman yang hadir, kita bicara satu topik yang menarik, yaitu tentang money attractor, atau bagaimana caranya Anda menarik rezeki dalam diri Anda, atau menarik uang di kantong Anda atau di rekening Anda, atau menarik uang ke saldo rekening atau deposito Anda. Sebelum saya lanjut, Ibu Ira, apakah slide-nya sudah terlihat di hadapan teman-teman? Ya, terima kasih. Saya Ongki Hoyanto, dan sepanjang kurang lebih 30-40 menit ke depan, saya akan bicara tentang teori, tips, dan trik bagaimana Anda dapat melakukannya. Saya menulis beberapa buah buku, dan ada 7 buah buku, 6 diantara diterbitkan Gramedia Pustaka Utama. Lalu teman-teman, ada beberapa bisnis yang saya kerjakan, properti, laundry, dan seterusnya. Ya. Pertanyaannya adalah, kenapa atau bagaimana orang itu bisa menjadi magnet uang? Henry Ford ini adalah bapak otomotif dunia. Dia mengatakan bahwa apapun yang Anda pikirkan, jika Anda memikirkan Anda bisa melakukannya, atau Anda memikirkan Anda tidak dapat melakukannya, Anda benar. Jadi pada malam hari ini teman-teman, kalau Anda datang dengan sikap optimis, ya saya kepengen jadi magnet uang, Anda benar. Kalau Anda juga skeptis dan negatif, ya kayak nggak mungkin deh, Anda juga benar. Jadi bahasa yang lain adalah you are what you think. Kenapa itu terjadi? Nah teman-teman, kita bicara tentang 2 lingkaran dalam hidup ini, lingkaran setan dan lingkaran malaikat. Ibu Ira mau dengar yang mana dulu nih, Ibu Ira? Atau teman-teman mau dengar yang mana dulu? Anda chat dulu lah. Anda mau dengar yang mana dulu nih? Lingkaran setan atau lingkaran malaikat? Kita bicara filosofi dasar dulu nih tentang magnet uang. Ayo teman-teman, Anda chat dulu. Mau dengar yang mana dulu? Yang setan dulu atau yang malaikat dulu? Ayo, Anda mau dengar lingkaran setan dulu atau lingkaran malaikat dulu? Sebagai dasar berpikir teman-teman, kalau kita bicara tentang magnet uang. Ini teman-teman Anda pada aktif nih ya. Lingkaran malaikat, Dapat ilmu lingkaran kali setan. Pak. Nah, kita bicara lingkaran setan dulu ya, biar happy ending gitu ya. Happy ending. Thank you, Iya, Bu Ira. teman-teman gimana nih? Ini mereka pada aktif nih, lingkaran setan ya. Terima kasih. Biar happy ending. Jadi, kalau kita bicara tentang statement dari Henry Ford tadi, bahwa Anda adalah apa yang Anda pikirkan, maka ini didasari pada 2 lingkaran. Kalau hari ini Anda berpikir pandemi ini membuat hidup susah, jualan sulit, uang seret, Anda benar. Kalau Anda berpikir juga misalnya, ya ini pandemi ada peluang baru, ada kesempatan baru, banyak orang yang pesimis, kalau saya optimis dapat rezeki lebih baik, Anda juga benar. Nah, tergantung sudut pandang Anda. Kenapa itu terjadi? Kita mulai lingkaran setan. Teman-teman, Bapak Ibu, kalau Anda
yakin bahwa Anda tidak dapat melakukan sesuatu atau keyakinan Anda rendah, maka yang terjadi adalah Anda secara tidak langsung memprogram diri Anda untuk mengeluarkan potensi yang minimal. Karena Anda nggak yakin kan? Anda nggak yakin, ragu-ragu, potensi Anda keluarkan pasti minimal. Kalau potensi Anda minimal, diiringi pasti dengan tindakan karena Anda pesimis. Potensi minimal, tindakan minimal, maka pasti hasilnya minimal. Dan hasil minimal ini akan memperkuat keyakinan awal Anda, sehingga Henry Ford mengatakan, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Karena kalau Anda berpikir nggak mungkin, maka Anda setengah hati melakukan itu, maka setengah hasil yang Anda peroleh, dan setengah hasil itu memperkuat keyakinan awal Anda. Memang nggak mungkin. Sebaliknya, kalau Anda lakukan sepenuh hati, dengan keyakinan penuh, belum tentu berhasil juga. Namun, rasa optimis tadi akan meningkatkan potensi diri Anda. Anda mengeluarkan potensi terbaik dalam diri Anda karena Anda optimis. Optimisme tadi akan meningkatkan potensi dan tindakan Anda. Potensi Anda maksimal, tindakan Anda maksimal, hasil Anda maksimal. Dan Anda akan memperkuat keyakinan awal Anda bahwa Anda bisa. Dan Henry Ford juga mengatakan tadi, kalau Anda pikir bisa, Anda pasti bisa. Dua lingkaran inilah sebagai dasar Anda dan saya ketika kita bicara tentang money attractor atau bagaimana Anda akan menarik uang dalam kantong atau saldo Anda. Seorang pakar biologi yang dari Hungaria bernama Mihaly, dia menulis satu buku yang terkenal namanya Flow. Dia mengatakan bahwa setiap hari teman-teman Anda dan saya, setiap detik Anda dan saya dihujani 2 juta bit informasi. Bayangkan Anda duduk, Anda duduk tanpa Anda sadari ada mobil yang lewat, informasi yang lewat kan, atau ada iklan yang muncul, ada suara yang Anda dengarkan dan seterusnya. Sadar atau Anda tidak sadar. Dari 2 juta informasi tersebut, tidak semua kita butuhkan dan tidak semua membawa kita pada kekayaan. Orang-orang yang selektif memilih informasi adalah orang-orang yang dikatakan beruntung. Nanti kita bicara teorinya secara detail sebentar. Nah, teman-teman, dari 2 juta bit informasi tersebut yang masuk ke dalam diri manusia, tidak semua kita proses. Yang terjadi adalah ketika teman-teman dan saya memiliki suatu keinginan, memiliki suatu cita-cita, memiliki suatu harapan, maka Anda menghidupkan satu tombol yang namanya RAS, Reticular Active System. Gampangnya begini, Anda punya alarm dalam diri Anda untuk membangun kesadaran terhadap informasi yang Anda butuhkan untuk membantu Anda sukses. Namun kalau Anda tidak pernah untuk menghidupkan alarm itu, yang terjadi adalah informasi itu akan lewat begitu saja. Contoh gampangnya begini, teman-teman mungkin Anda pernah alami satu ketika Anda duduk atau Anda lagi sendiri di rumah, kemudian teman-teman Anda ingat sahabat baik Anda saat kuliah dulu atau saat sekolah dulu. Misalnya namanya Eko. Anda mikir, lalu Anda terbayang Eko, di mana ya si Eko nih? Atau mungkin sahabat wanita, Anda lagi di rumah sendiri, Anda punya best friend dulu ya, namanya misalnya Mary. Lalu Anda ingat, ya Mary di mana ya? Beberapa waktu kemudian ketika Anda buka Facebook, ada Eko atau ada Mary yang minta pertemanan. Lalu kita katakan, kebetulan Eko, kebetulan Mary, gua lagi pikirin lu 2 minggu yang lalu, 2 hari yang lalu. Kebetulan kamu masuk ke Facebook. Ini yang disebut dengan kebetulan-kebetulan. Pertanyaannya begini, kenapa itu terjadi? Nah, secara singkat, ketika Anda berpikir, Anda mengeluarkan energi. Dan energi itu akan terkoneksi dengan energinya si Eko atau si Mary. Atau gampangnya, teman-teman, hari ini kan Anda gunakan smartphone. Anda tidak bisa lihat sinyalnya. Namun, Anda bisa gunakan smartphone Anda selama Anda tahu ada sinyalnya. Sama, ketika Anda memikirkan sesuatu, Anda mengeluarkan sinyal. Dan sinyal itu akan tersambung hanya apabila Anda memikirkannya. Jadi itu konsep teori dasarnya. Atau yang kedua, misalnya, teman-teman, Anda tadi ingin ketemu si sahabat Anda, misalnya si Eko tadi. Lalu Anda jalan-jalan ke mall, dari ratusan orang yang ada di mall itu, kok Anda bisa fokus kepada Eko? Lalu dari kejauhan Anda lihat, loh, sana kan si Eko. Lalu Anda datang, Anda katakan, Eko, gimana kabar lu? Gua lama kepengen ketemu lu. Misalnya contoh. Pertanyaan saya adalah, kenapa dari 100 orang atau ratusan orang di mall itu, fokus Anda bisa ke Eko? Karena Anda menghidupkan yang namanya RAS atau Reticular Active System. Sebaliknya ceritanya kita putar. Anda nggak punya keinginan ketemu si Eko. Misalnya ya.
Lalu Anda jalan-jalan ke mall, Anda ketemu si Joni. Joni ini adiknya Eko. Lalu Anda saling sapa, lalu Anda say hello dan seterusnya. Kemudian Anda pergi, si Joni juga pergi. Pulang ke rumah, lalu Anda ingat, loh, tadi kan saya ketemu Joni. Kenapa saya nggak nanya di mana kakaknya? Kenapa kok Anda nggak nanya do Joni ketika ketemu di mall? Karena Anda tidak punya keinginan di awal untuk ketemu si Eko. Jadi teman-teman, kesimpulan awal dari pembahasan kita, ketika Anda punya keinginan, Anda punya cita-cita, Anda punya harapan, Anda punya dream, Anda punya impian, Anda punya target, Anda punya goal, maka secara tidak langsung Anda menghidupkan yang namanya RAS, Reticular Active System. Jadi ada 2 juta bit informasi yang masuk dalam diri Anda, pikiran kita akan selektif atau akan menyeleksi informasi tersebut, dan dia akan buang informasi-informasi yang tidak Anda butuhkan. Nah, apesnya adalah kita jarang menghidupkan RAS ini. Kita jarang menghidupkan Reticular Active System ini, sehingga informasi-informasi yang bisa saja membantu Anda dan saya untuk menjadi magnet uang, terbuang, terabaikan, tidak diproses. Karena Anda nggak menghidupkan itu. Ya, Anda nggak menghidupkan si tombol RAS tadi. Bagaimana cara menghidupkan ini? Anda sudah belajar dengan goal setting dan sebagainya. Ini definisi dari RAS. Lalu ini secara teori dasar, informasi itu masuk, ada filter, delete, distorsi, generalisasi, kemudian jadi persepsi, asumsi, lalu jadi file. Ya, ini konsep dasar. Lalu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah saat informasi itu masuk, ada filter nih, yang membuat kadang-kadang informasi itu tidak bisa Anda serap. Filter itu apa sih? Filter itu adalah bahasa yang lain disebut dengan mental block atau limiting belief. Jika Anda dan saya punya sebuah keyakinan, ingat tadi kita bicara lingkaran setan tadi kan, dan lingkaran malaikat kan, jika Anda punya sebuah keyakinan yang tidak mendukung Anda tentang kata uang, maka Anda tidak akan dapat menjadi magnet uang. Kenapa? Karena setiap informasi yang masuk berhubungan dengan uang akan diblok oleh diri Anda, kemudian akan delete, akan hapus. Kenapa? Karena Anda tidak berkepentingan dengan itu. Kata si belief tadi, kata si RAS tadi, kata si pikiran bawah sadar Anda. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, selama Anda tidak mengganti limiting belief menjadi empowering belief atau keyakinan-keyakinan Anda yang tidak mendukung Anda tentang uang, tidak ada yang salah dengan sebuah keyakinan, dua-duanya benar. Namun kalau Anda tidak mengganti itu, yang terjadi adalah Anda sampai kapanpun akan tidak pernah bisa menjadi magnet uang, karena informasi-informasi berhubungan dengan uang selalu akan Anda tolak, selalu akan Anda delete, selalu akan Anda buang. Contoh, beberapa waktu yang lalu, teman-teman, saya 5-6 tahun yang lalu, saya berpikir, merenung, dan melakukan evaluasi. Kenapa kalau saya jualan, itu tidak powerful. Kalau saya jualan, rasanya ada yang mengganjal dalam diri saya. Kalau saya nawarin produk, kok kayaknya sungkan kalau kita maksa desak orang untuk beli produknya. Kalau saya mau promosiin sesuatu, kok kayaknya tidak begitu plong saat saya mau promosikan. Lalu saya evaluasi yang pertama. Jangan-jangan produk saya jelek. Namun ketika saya baca lagi banyak testimoni, banyak penguatan, kemudian banyak orang yang cerita, ikut seminar, hidupnya berubah, bisa public speaking, karirnya meningkat, rasanya nggak mungkin. Lalu saya cari tahu lagi, apa sih yang membuat ini terjadi? Oh, saya ingat persis teman-teman, saat saya kelas 3 SD. Jadi satu ketika saat SD, saya jualan stiker di sekolah. Saya jualan stiker, kemudian stiker itu saya lupa simpan, jadi ada di tas sekolah saya, dan uangnya ada di tas sekolah. Lalu ayah saya satu saat dia kebetulan mau memindahkan tas itu dari ruang tamu ke meja belajar saya, dia liatin si uang dan stiker itu. Lalu dia tanya ke saya, kamu ngapain di sekolah nih? Saya katakan, jual stiker, Pak. Nah, dia marah, Bapak. Dia katakan, kamu ya, kecil-kecil, bantah orang tua. Tugas kamu bukan jualan. Kamu bikin malu orang tua. Tugas ayah yang cari uang. Tugas kamu tuh belajar. Ngerti nggak? Nah, dia ngomong mungkin 1 menit. Lalu saya shocking, karena lagi makan saya shock. Lalu kejadian itu menempel dalam hidup saya seumur hidup, sampai 5-6 tahun yang lalu. Ketika saya ingat itu, dalam bayangan saya, oh, ada sebuah program yang dimasukkan oleh ayah saya tanpa dia sadari dengan maksud benar. Karena dalam konteks itu dia benar.
Anak kecil ya suruh nggak usah jualan, kamu nggak usah jualan. Tugas orang tua yang jualan. Dalam konteks dia, dalam sisi dia, dalam sudut pandang dia, dia benar. Namun secara tidak langsung, karena dia seorang ayah dan punya otoritas, secara tidak langsung dia memprogram diri saya bahwa jualan itu memalukan. Dan file itu saya bawa terus. Sampai kapan? Sampai 5-6 tahun yang lalu. Ketika itu muncul dalam pikiran saya melakukan reprogramming. Sebentar kita bahas hal itu. Saya melakukan reprogramming. Oh iya benar. Ini faktor pemicunya. Karena saya kepengen barang saya laku secara sadar. Namun pikiran bawah sadar saya menolak itu karena ada program yang secara tidak langsung diinstal oleh pihak eksternal bahwa uang atau jualan itu memalukan. Nah, sementara kita akan bahas tentang bagaimana Anda melakukan reprogramming. Ini salah satu faktor kenapa banyak orang susah menjadi kaya. Banyak orang secara tidak langsung pikiran bahasanya nolak uang. Banyak orang secara tidak langsung menolak bisnis. Walaupun bisnis itu bagus, Anda mungkin melihat bisnis itu dijalankan oleh banyak orang berhasil. Tapi Anda sendiri mengatakan, ya untuk mereka pintar ngomong sih. Dia kan punya banyak kenalan, nah saya enggak. Dan seterusnya. Ini adalah indikator bahwa Anda dan saya punya sebuah program yang menolak hal tersebut. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara Anda mengganti itu. Nah, ini teori-teori dasar dulu. Bagaimana kita diprogram? Satu, dari pengaruh orang lain. Pihak eksternal yang saya sampaikan tadi. Dua, pengalaman masa lalu. Sebuah pengalaman kadang-kadang menyebabkan Anda dan saya melakukan generalisasi. Contoh misalnya ya, ada satu orang yang jualan, kemudian barangnya nggak laku. Lalu dia melakukan generalisasi. Saya tidak berbakat jualan. Atau misalnya contoh, ada orang yang mencoba berbisnis. Dia bisnis jualan produk A misalnya, lalu bangkrut. Lalu dia bisnis jualan produk B, juga bangkrut. Lalu dia bisnis jualan produk C, juga bangkrut. 3 kali bangkrut, dia melakukan generalisasi, menyimpulkan, saya tidak berbakat bisnis. Saya nggak punya hoki di bisnis. Kenapa? Karena 3 kali bangkrut. Padahal kalau kita teliti, kita cek, kita lihat orang-orang kaya, itu puluhan kali bangkrut. Ciputra berkali-kali bangkrut. Bob Sadino berkali-kali bangkrut. Anda sebutkan nama-nama yang lain, berkali-kali bangkrut. Karena pengalaman masa lalu yang sedikit tadi, tapi kesimpulannya besar. Sehingga dia mengartikan, saya nggak berbakat jualan karena 1, 2, 3, 4, 5 kali ditolak. Saya nggak berbakat di bisnis network marketing karena dulu mungkin pernah menjalani dan tidak berhasil. Saya nggak berbakat untuk berbisnis, saya nggak bakat bisnis online karena saya jualan nggak laku. Saya nggak berbakat menawarkan produk kesehatan karena 2, 3, 4, 5 orang yang menolak saya, dan seterusnya. Jadi membuat kesimpulan besar atas pengalaman kecil dia. Itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga adalah pemahaman yang sesat. Nah, bicara pemahaman, ini agak ngeri-ngeri sedap. Gitu. Ngeri-ngeri sedap artinya begini, pemahaman itu tidak ada yang salah sebetulnya. Pemahaman itu benar, tapi peletakan konteksnya yang salah menyebabkan semuanya jadi keliru, semuanya jadi kurang tepat. Ya, misalnya contoh, ada yang memahami bahwa uang adalah akar segala kejahatan. Namun konteksnya sebenarnya tidak tepat, konteks tersebut tidak tepat. Betul bahwa pada konteks tertentu uang ini akar segala kejahatan. Namun tidak semua kejahatan itu akarnya karena uang. Ini pemahaman konteks yang berbeda. Jadi teman-teman, Anda berhati-hati dengan pemahaman yang bukan sesat, tapi tidak tepat konteksnya, gitu ya, tidak tepat konteksnya. Contoh misalnya ya, ada orang yang misalnya ya, Anda dengar ada orang yang menyarankan, sudahlah kalau kamu bisnis, jangan bisnis dengan saudara, nanti hubungannya rusak. Ya tidak salah juga bisnis dengan saudara, tidak salah juga omongan dia, tetapi karena pengalaman dia, orang yang mengucapkan itu punya pengalaman mungkin, atau dia dengar orang yang punya pengalaman berbisnis dengan saudara, kemudian berantem, hubungannya rusak, lalu dia cerita ke Anda. Karena Anda percaya ke dia, karena mungkin dia senior Anda, dia mungkin lebih pengalaman dari Anda, atau Anda respect ke dia, yang terjadi adalah Anda menelan mentah-mentah yang dia katakan. Dan ini menjadi pemahaman yang sesat tanda kutip, karena Anda tidak akan mungkin berbisnis dengan saudara kalau mendengar statement itu. Nah, contoh misalnya, Anda berbisnis di bidang network marketing, lalu Anda nawarin ke seseorang. Lalu orang tadi mengatakan, wah, saya dulu pernah coba 5 tahun yang lalu. Saya bahkan sampai peringkat tertentu. Ya, tapi hasilnya sama juga nantinya. Nah, ini bisnis nggak ada masa depan.
Karena Anda respect dengan dia, Anda menelan mentah-mentah pernyataan dia, Anda masuk kepada pemahaman yang sesat. Jadi hati-hati teman-teman, karena program Anda itu 3 tadi. Kita ulangi lagi ya. Jadi 3 faktor ini yang menciptakan program, dan program ini yang menjadi filter diri Anda. Pengaruh orang lain, pengalaman masa lalu, dan pemahaman yang sesat tentang uang. Kita bicara konteks uang ya. Nah, lalu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa melakukan recovery atau kita bisa melakukan reprogramming, yaitu secara sadar membuat definisi kembali. Anda harus memaknai kembali. Anda harus menyusun kembali belief Anda atau menyusun kembali keyakinan Anda tentang uang. Ya, misalnya contoh, yang pertama nih, orang yang punya uang adalah, ya teman-teman, Anda sambil cepat dijawab ya, Anda bisa chat boleh ya. Chat aja. Orang yang punya uang adalah titik-titik. Ayo, Anda jawab. Benar-benar kaya, saya akan, kalau benar-benar kaya, saya akan titik-titik. Ayo. Ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir nih ya, teman-teman, yang terakhir. Yang terakhir nih ya. Ketakutan, nah saya sambil pindah ini dulu ya. Ketakutan terbesar saya tentang uang adalah, ketakutan terbesar saya tentang uang adalah titik-titik. Ayo, Anda jawab dulu. Ketakutan terbesar saya tentang uang adalah titik-titik ya. Yang terakhir, ini pertanyaan hampir sama dengan yang tadi, uang adalah titik-titik. Ayo, Anda jawab yang terakhir. Nah, teman-teman, dari hasil jawaban-jawaban Anda, kalau Anda sempat melihat, sempat melirik, atau sempat coba Anda scroll ke atas dan sebagainya, Anda bisa lihat apakah jawaban-jawaban Anda tadi mendekatkan diri Anda kepada uang atau justru menjauhkan diri Anda dari uang, dari jawaban-jawaban Anda tadi ya. Misalnya contoh ya, tadi mayoritas dari Bapak Ibu ketika untuk mendapatkan banyak uang saya perlu, mayoritas mungkin jawab kerja, nggak salah. Tetapi secara spontan Anda mengatakan kerja bukan bisnis, ya berarti Anda kalau ada bisnis mungkin Anda pikir-pikir nih. Kenapa? Karena secara program Anda diprogram untuk bekerja, bukan berbisnis. Nah, Anda ganti program itu. Kemudian kalau punya banyak uang saya akan sombong. Ketika Anda mengatakan saya sombong, tidak salah, tetapi karena Anda merasa kalau punya banyak uang akan sombong, secara tidak langsung karena Anda tidak ingin menjadi pribadi yang sombong, ada peluang mendatangkan uang, Anda tolak secara tidak sadar. Kenapa? Karena Anda nggak kepengen sombong. Ya, Anda nggak kepengen sombong. Ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, jawaban-jawaban Anda yang Anda sebutkan tadi adalah cerminan teman-teman tentang seberapa kuat magnet Anda untuk mendapatkan uang. Nah, tenang aja. Kalau misalnya ini belum, kalau Anda cek lagi, oh ya ternyata saya ini belum powerful jadi magnet uang. Anda definition kembali, Anda tulis kembali, Bapak Ibu, yang saya tanyakan tadi, ya pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Lalu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, seorang yang namanya William Booth, ya William Booth Post, ini menurut beberapa orang dia adalah orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena dia 2 kali memenangkan lotre di Amerika. Itu ada satu lotre yang dia menangkan jumlahnya 244 miliar. Namun anehnya beberapa tahun kemudian dia mati dalam kemiskinan, dan ini bukan cerita yang biasa, ini bukan cerita yang luar biasa, ini cerita yang sering Anda dengar, cerita yang sering Anda saksikan. Jadi zaman dulu, di zaman saya ada SDSB gitu, kemudian ada podcast. Lalu Anda pernah dengar cerita-cerita itu, orang memenangkan lotre undian, kaya mendadak, tiba-tiba habis. Atau gampangnya kasus yang 1-2 tahun yang lalu kan, di satu lokasi di daerah Jawa, Pertamina membeli tanah mereka dengan angka yang luar biasa. Ada keluarga yang dapat 250 juta, bahkan ada yang dapat 22 miliar, 30 miliar, dan sebagainya. Lalu dalam waktu 6 bulan, 1 bulan, yang terjadi adalah uang mereka habis. Mereka belikan mobil, kemudian belikan barang-barang mewah, dan seterusnya. Mobilnya tabrakan, rusak, dan seterusnya, karena belum bisa mengemudi. Lalu yang terjadi, uang mereka kembali lagi nol. Lalu teman-teman, dalam satu penelitian mengatakan bahwa jika uang ini dibagi ke seluruh orang di dunia, jadi semua orang dapat, jadi uang seluruh dunia dikumpul nih Bapak Ibu, uang seluruh dunia dikumpul, lalu dibagi rata ke seluruh penduduk dunia yang ada mungkin 10 miliar atau 8 miliar, dibagi rata. Nah anehnya dalam beberapa tahun kemudian, uang tersebut kembali pada posisi semula. Saya ulangi ya, jika uang ini dikumpulkan, uang di dunia dikumpulkan, kemudian dibagi rata ke seluruh penduduk dunia. Jadi kita starting sama-sama dengan komposisi uang yang sama.
Nah, anehnya beberapa tahun kemudian komposisi uang itu kembali semula. Jadi ada orang minoritas yang memegang mayoritas uang, ada orang mayoritas yang memegang minoritas uang. Kenapa itu terjadi? Ya karena magnet uang tadi. Jadi selama termostat Anda atau suhu pengatur uang Anda tidak pernah Anda ubah, maka yang terjadi adalah kekayaan Anda tidak pernah meningkat. Jadi manusia, Anda dan saya punya level kecukupan tanda kutip. Jadi Anda merasa di angka tersebut Anda cukup. Tetapi ada tapinya, Bapak Ibu. Terkadang kita lupa bahwa mungkin bagi Anda cukup, bagi anak, bagi istri Anda belum tentu cukup loh. Ya, saya punya seorang sahabat yang dulu ayahnya bekerja di satu posisi yang sangat baik. Lalu ayahnya punya peluang untuk menghasilkan uang secara halal dan legal tentunya. Nah, namun karena ayahnya ini adalah orang yang hatinya baik, lalu dia tidak pernah fokus ke yang lain, hanya memfokuskan diri untuk mengerjakan hal yang dia bisa kerjakan. Walaupun saya tahu ibu dari ayah saya ini selalu mendorong suaminya, gitu ya, karena saya teman dekat dengan anaknya, mendorong suaminya untuk melakukan sesuatu agar dapat penghasilan yang lebih besar. Suaminya ya hidupnya santai dan sebagainya, dan tidak ada yang salah dengan itu. Namun si ayah dari teman saya lupa bahwa anaknya atau keluarganya membutuhkan uang juga, gitu, dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, singkat cerita, memasuki masa pensiun, ayah dari teman saya tadi pensiun, gajinya tidak seberapa tentunya, dan hidup dengan sangat sangat pas gitu ya. Dan ayahnya cerita ke teman saya tadi, kemudian ngobrol ke saya, bahwa dia mengalami penyesalan dalam hidup. Kenapa? Karena dia melihat begitu banyak peluang yang dulunya harus dia ditangkap, dan dia nggak pernah tangkap itu. Karena dia merasa cukup. Sampai akhirnya dia punya cucu, dan dia kepengen ngasih sesuatu, dia nggak punya uang, dan dia juga nyesal juga. Dia punya anak yang harus sekolah juga, lalu nggak punya cukup uang, dan dia nyesal dengan itu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, bagi Anda cukup mungkin, tapi bagi keluarga Anda belum tentu cukup loh. Jadi saya tidak mengajar Anda menjadi orang yang serakah. Kalau kita bicara tentang magnet uang, di akhir saya akan bicara tentang bagaimana Anda menjadi magnet uang. Namun saya ingin menyarankan, teman-teman, Anda dan saya selesaikan masalah uang dalam hidup kita. Saya nggak tahu angka yang sesuai untuk Anda. Mungkin 1 miliar cukup, ada yang 10 miliar cukup, ada yang 100 miliar cukup, atau yang paling keren adalah Anda punya passive income. Anda tetap membuat uang itu mengalir terus-menerus, walaupun Anda dalam posisi yang memutuskan untuk mengerjakan hal yang Anda sukai dan tidak mengerjakan apa yang Anda tidak sukai. Pak, saya nih kalau ketemu orang, saya malas, saya mau pulang di kampung, Pak, saya mau bertani. Ya nggak apa-apa, yang penting setiap hari atau setiap minggu atau sebulan uang mengalir ke kantong Anda karena Anda punya peternakan uang. Lalu teman-teman, yang berikut kita akan bicara tentang sikap mental apa yang harus Anda miliki. Ya, tadi kan saya sudah tes ke para teman-teman, Bapak Ibu, Anda ada yang jawab A, ada yang jawab B, dan semua benar adanya. Ini adalah sikap mental orang kaya terhadap uang. Ya, Anda mungkin catat beberapa poin Anda sukai. Lalu Anda coba hayati dan coba Anda tanamkan itu sebagai pegangan atau pedoman bagi Anda. Saya adalah pengatur uang yang baik. Jadi orang kaya itu adalah orang-orang yang punya prinsip, saya pengatur uang yang baik. Saya selalu membayar diri saya terlebih dahulu. Jadi Anda dapat uang, dapat bonus, bayar diri Anda. Caranya adalah buka tabungan yang tidak bisa Anda ambil. Saya memasukkan uang ke keranjang financial freedom setiap harinya. Jadi Anda punya beberapa tabungan. Jadi saya pribadi punya beberapa tabungan, gitu ya. Kalau ATM yang saya bawa itu isinya cuma 1 juta, 2 juta, ya paling mentok-mentok 3 juta ATM yang saya bawa. Kenapa? Ya karena itu untuk operasional. Uang tabungan yang lain itu ATM-nya nggak pernah saya bawa, gitu ya. Jadi ada keranjang untuk kehidupan sekarang, namanya dana cadangan, ada keranjang untuk tabungan atau akun untuk kehidupan nanti dan sebagainya. Ada akun untuk pendidikan anak, jadi punya beberapa tabungan, ya. Kemudian saya memasukkan uang di keranjang tadi sudah, uang bekerja keras untuk saya dan menghasilkan lebih banyak uang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Ini beberapa pemahaman dari orang-orang kaya, gitu ya. Kemudian saya menerima passive income untuk memiliki gaya hidup saya yang saya inginkan. Ini beberapa pemahaman. Anda bisa catat yang Anda sukai. Saya telah bebas secara keuangan. Saya bekerja karena saya memilih bekerja, bukan karena harus bekerja. Ini kalimat yang indah, Bapak Ibu. Ketika Anda passive income,
Anda memilih bekerja karena Anda suka, bukan karena Anda harus, gitu ya. Karena Anda suka, bukan karena Anda harus. Saya berinvestasi untuk menang. Niat saya adalah menciptakan kekayaan dan kelimpahan. Jadi kalau Anda investasi, ya Anda harus tahu tentang investasi tersebut agar Anda menang. Jadi Anda bukan spekulan dan seterusnya. Saya percaya uang sangat penting. Uang membuat hidup lebih bahagia dan menyenangkan. Ya, jadi kalau Anda punya uang, jadi ada yang mengatakan ya uang tidak akan membuat Anda bahagia, betul. Tapi lebih indah Anda nangis di dalam Mercy daripada Anda nangis, mohon maaf, di sepeda motor gitu ya. Jadi lebih indah karena sama-sama susah juga sih. Tapi kalau Anda nangis di dalam Mercy dan Anda nangis di atas sepeda motor kan dua hal yang berbeda, walaupun sama-sama nangis gitu ya. Jadi teman-teman, ini beberapa pemahaman orang kaya tentang uang. Saya menjadi kaya karena memberi nilai tambah dalam hidup orang lain. Nah, Anda jadi kaya karena Anda memberi nilai tambah ya dalam hidup orang lain. Nilai tambah bisa produk Anda, bisa jasa Anda atau apapun. Saya adalah pemberi dan penerima yang baik. Ini beberapa pemahaman tentang uang. Nah, ini kita masuk pada inti kita. So, gimana caranya menjadi magnet uang? Ya. 4 cara menarik uang. Yang pertama, teman-teman, yang pertama adalah kebaikan hati. Jadi uang akan datang ke orang-orang yang hatinya baik. Kebaikan hati ini teman-teman bicara 2 faktor gitu ya. Kalau saya pribadi nih ya, apapun agama kita, maka kita percaya bahwa amal, sumbangan itu adalah hal yang mendekatkan kita kepada rezeki. Jadi kalau Anda dapat uang, kalau saya dapat uang misalnya di awal-awal bulan gitu ya. Awal bulan saya dapat uang, saya langsung transfer. Nah, saya transfer ke gereja, kemudian saya transfer ke ada satu yayasan muslim yang saya transfer juga ke situ. Kemudian saya transfer ke ibu saya gitu ya. Jadi Anda dapat uang, yuk Anda transfer ke ke tempat yang Anda yakini gitu ya, apakah gereja gitu, apakah yayasan untuk teman-teman yang muslim, Anda berikan bahasa yang lain, Anda berikan zakat atau Anda berikan persepuluhan. Nah, itu wajib bagi teman-teman Anda cari tempatnya dan Anda transfer ke orang tua Anda. Nah, setiap tanggal 1 pasti saya transfer. Saya transfer. Kebaikan hati Anda. Ya, ini penting. Jadi, Pak, saya juga kekurangan. Ya, nggak apa-apa. Itu benih baik yang harus Anda tanam. Gitu. Saya tidak mengatakan bahwa kita berharap menanam, mendapatkan. Saya tidak mengatakan itu. Kalaupun Anda tidak mendapatkan dari apa yang Anda tanam, Anda sudah melakukan apa yang kita sebut dengan kebaikan. Nah, kebaikan itu pasti ada upahnya. Kita nggak bicara tentang Anda, berarti kan ada pamrih, memberi ada pamrih. Ya, masing-masing orang bisa menilai hal tersebut, namun intinya adalah kalau Anda kepengen jadi magnet uang, langkah besar yang harus Anda lakukan adalah punya kebaikan hati untuk berbagi dengan porsi tertentu, gitu ya. Ingat, antara baik, ini agak-agak sedikit mirip, Bapak Ibu. Anda baik dan Anda bijak. Jangan Anda baik doang, artinya gini Bapak, kata Pak Ongki punya kebaikan hati. Orang datang minjam uang, Anda ngasih. Orang datang minjam uang, Anda ngasih. Anda baik sih, tapi Anda nggak bijak. Jadi Anda juga harus punya kebijaksanaan pada porsi tertentu. Jadi saya memberikan dengan porsi tertentu. Oleh karena itu kan teman-teman saya, kalau di agama kita masing-masing diajarkan 2,5% untuk teman-teman yang Muslim, yang Kristen ada 10%. Ada porsinya kan? Ada porsinya. Jadi porsi inilah yang teman-teman Anda mau lebihin silahkan gitu ya, itu urusan Bapak Ibu. Intinya adalah ingat kalau saya bicara kebaikan hati bukan Anda ngasih tanpa ada porsi, itu poinnya. Lalu poin yang kedua teman-teman, sesudah Anda punya kebaikan hati, yang kedua untuk menjadi magnet uang adalah Anda punya keyakinan yang mendukung Anda untuk kaya. Anda punya bukan limiting belief tapi empowering belief. Belief yang mendukung Anda untuk bersahabat tanda kutip dengan uang. Untuk dekat dengan uang. Kalau Anda membenci uang, kalau Anda misalnya bermusuhan tanda kutip dengan uang, mana mungkin uang datang ke Anda. Orang yang Anda tidak sukai, pasti tidak akan datang ke Anda. Uang pun sama. Kalau secara tidak sadar, pikiran bawah sadar Anda tadi menolak uang, maka uang nggak akan datang ke Anda. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya Anda mengubah limiting belief itu. Satu adalah incantation. Incantation kata-katalah doa, iman datang dari pendengaran. Anda ucapkan secara terus-menerus, misalnya kalimat yang paling sederhana. Saya adalah magnet uang, saya adalah magnet uang, saya adalah magnet uang, saya adalah magnet uang. Setiap hari rezeki saya bertambah, setiap hari rezeki saya bertambah, setiap hari rezeki saya bertambah. Ketika Anda mengucapkan terus-menerus, ingat teori kita di awal, Anda menghidupkan yang namanya RAS, Reticular Active System. Mendadak dari 2 juta informasi yang masuk setiap detik, banyak informasi yang berhubungan dengan rezeki. Tapi karena kita tidak menghidupkan RAS, informasi itu di-delete, dibuang, dihapus. Jadi ketika Anda ngomong tadi, misalnya contoh saya adalah magnet rezeki, saya adalah magnet uang,
Setiap hari rezeki saya bertambah, setiap hari rezeki saya bertambah. Ini secara tidak langsung Anda menghidupkan ras atau bahasa yang lain, iman datang dari pendengaran, kata-kata adalah doa. Lalu teman-teman, Bapak Ibu, yang berikut adalah terima kasih. Anda meyakini bahwa Anda sudah memperoleh itu. Anda meyakini, contoh misalnya ya, saya beberapa waktu lalu janji ke anak saya. Dia kepengen hewan peliharaan. Lalu saya janji, sudahlah, nanti selesai ujian, Papa nyari hewannya. Wah, dia senang sekali. Apakah hewan itu sudah dia terima? Enggak, dia belum terima. Tapi dia begitu exciting. Dia setiap hari katakan, Pak, thank you ya. Oh, dia datang, Pak, nanti kita kasih makan ini ya, Pak. Pak, nanti kita ajak jalan-jalan ya, Pak. Pak, nanti kita pelihara seperti ini ya, Pak. Hewan yang sudah ada? Belum ada. Tapi dia exciting, dia happy, dia gembira. Kegembiraan dan happy itu membuat saya akhirnya memberikan itu. Nah, sama teman-teman, kalau Anda mengucapkan terima kasih tadi, Anda meyakini tadi, maka alam semesta akan mendatangkan itu kepada Anda. Karena energi tadi kan yang saya bicara di awal. Lalu teman-teman, poin yang berikutnya adalah untuk menjadi magnet uang. Nah, ini beberapa logika berpikir ini mungkin agak teknikal sifatnya, namun ini penting untuk kita kerjakan sama-sama di 5-6 menit ini. Jadi, level berpikir manusia itu sampai level terdalam, ini ada beberapa level. Yang pertama namanya environment. Yang kedua namanya behavior. Yang ketiga namanya skill dan kapabilitas. Yang keempat namanya belief dan value. Yang kelima namanya identity atau identitas. Ini agak sedikit rumit, saya sederhanakan begini. Ketika teman-teman Anda ingin punya uang, maka Anda awali dengan goal atau target. Ya, contoh ini contoh saja ya. Ini saya buat saat pandemi kemarin. Ya, mungkin bulan Maret, Februari Maret atau Maret April ya saat 2020. Nah, outcomes ini salah satu outcome saya di salah satu bisnis saya ya. Outcomes itu goal. Saya mengatakan begini, saya menghasilkan ini secara pasif ya. Saya menghasilkan 80 juta per bulan dari bisnis laundry di Desember 2020 kemarin ya. Untuk uang kuliah anak saya ya. Saya menghasilkan 80 juta per bulan secara pasif di bisnis laundry di Desember 2020 untuk biaya kuliah anak saya. Ini outcomes. Lalu environment itu adalah lingkungan. Ini level yang paling dangkal. Environment VAK, visual, auditory, kinesthetic. Visual itu Anda bisa melihat dengan pikiran Anda bisa mendengar dengan pikiran Anda bisa merasakan. Contoh ya, saya melihat ada keuntungan di laporan keuangan sebesar 80 juta per bulan. Saya mendengar diri saya mengatakan good job. Saya merasa senang dengan pencapaian ini. Jadi Anda harus lakukan ini, Anda tuliskan. Saya ingin punya penghasilan misalnya 10 juta rupiah per bulan di LWG. Contoh ya, kapan? Desember 2021 contoh. Lalu environment, saya melihat mendapatkan bonus 10 juta, saya melihat. Saya merasa bangga. Saya mendengar isi saya ngomong, Pak, ini uangnya banyak, ayo kita ke mall. Contoh gitu ya. Behavior, perilaku. Lalu perilaku apa yang harus saya lakukan agar saya punya uang itu? Oh, rajin melakukan kontrol. Jadi saya punya beberapa cabang, harus rajin melakukan kontrol. Lalu teliti atau cek pembukuan ya, laporan keuangan. Semangat mencari tempat baru. Semangat mencari tempat baru. Jadi saat ini kita cari-cari tempat baru. Nah, bulan depan saya buka lagi 2 dan seterusnya ya. Ini behavior, perilaku. Ini perilaku. Lalu skill. Apa skill dan capability yang harus saya miliki? Ya, tadi kan perilaku. Lalu berikut skill. Skillnya adalah, oh saya harus punya skill negosiasi tempat. Karena mau sewa kan kalau nego kan lebih murah gitu ya. Motivasi karyawan agar semangat bekerja. Lalu audit laporan keuangan. Yang berikut, belief apa yang harus saya miliki? Belief yang saya miliki adalah jika saya pikir bisa, maka saya pasti bisa. Jika saya pikir bisa, maka saya pasti bisa. Belief itu adalah pedoman hidup tanda kutip bagi saya. Lalu yang terakhir, identitas. Kenapa saya ingin melakukan itu? Karena saya seorang ayah yang menyiapkan masa depan anak-anak dengan baik. Ini contoh, ini logika berpikir yang teman-teman Anda bisa mulai bangun. Ya. Kalau teman-teman, saya bicaranya agak cepat, tenang, Anda googling aja. Nyari namanya neurological thinking. Lalu Anda kerjakan ini. Ya, Anda kerjakan ini. Dari environment, kemudian behavior, skill, kapabilitas, value, dan belief, dan identity. Lalu yang ketiga, Anda dan saya juga, nah ini saya ngasih waktu 1 menit ya. Untuk menjadi magnet uang, Anda harus butuh keterampilan. Karena Anda nggak mungkin diam-diam di rumah, tiba-tiba uang datang. Harus butuh keterampilan. Jadi Anda yang pertama, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Anda sudah miliki yang namanya adalah kebaikan hati. Yang kedua, Anda sudah miliki yang namanya keyakinan diri. Lalu yang ketiga, Anda harus punya keterampilan.
Keterampilan apa yang akan Anda asah, Anda tingkatkan, Anda tumbuhkan agar Anda bisa menjadi magnet uang. Kalau Anda nggak terampil, ya Anda susah juga jadi magnet uang. Karena ini kita bicara hal yang logik dan sains. Orang akan mau bekerja sama kalau Anda punya keterampilan. Keterampilan apa yang harus Anda tumbuhkan? Anda tulis di sana keterampilan. Lalu yang terakhir adalah kelebihan apa yang akan Anda munculkan dalam diri Anda dibandingkan dengan orang lain. Sehingga Anda lebih menyenangkan, Anda lebih disukai orang, Anda lebih dipercaya orang. Kelebihan-kelebihan inilah yang akan membuat nilai tambah secara personal dalam diri Anda. Ini yang teman-teman Anda harus ingat agar Anda menjadi magnet uang. 4 tips ini. Yang pertama sekali lagi teman-teman, kebaikan hati. Anda harus punya hati yang baik, belajar memberi, sehingga teman-teman nanti Anda akan diberi. Lalu yang kedua, tumbuhkan keyakinan diri dalam diri Anda. Caranya Anda bisa mengucapkan berkali-kali, saya adalah magnet uang, setiap hari rezeki saya bertambah, setiap hari rezeki saya bertambah, dan seterusnya. Lalu yang berikut, Anda juga bisa mulai cari tahu keterampilan-keterampilan apa yang harus Anda tingkatkan, Anda kembangkan. Yang terakhir, Anda juga harus membuat keterampilan, dan yang terakhir teman-teman, Anda juga harus membuat yang namanya adalah kelebihan diri. Ini yang saya bisa sampaikan untuk teman-teman. Jadi kesimpulan saya, uang itu kakinya 4, manusia kakinya 2. Kalau Anda kembangkan 4 cara tadi, maka Anda bisa menarik uang ke kantong dan ke saldo Anda. Saya kembalikan kepada Bu Ira, silakan Bu Ira.